Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Baik. Jadi kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-asyarah karya Al-Hafidz Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 600 Hijriah. Sudah masuk dalam fasal berkenaan dengan sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana terakhir sudah disebutkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala selanjutnya, wa fi lafdhin baina, atau kita bacakan dulu biar nyambung pembahasannya. Disebutkan dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kulitnya berwarna putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan, yakni dominan putih kemudian ada bercampur dengan merah. Ada ajul ainain, sangat hitam bola matanya. Rambut beliau lurus, yakni bergelombang, agak sedikit lurus tapi agak sedikit bergelombang, Janggut beliau lebat, kemudian sampai rambut beliau sampai ke bahu. Iya, kemudian disebutkan di dada beliau ada rambut mulai dari dada sampai ke pusar. Ya, rambut tipis begitu bergaris lurus, membentuk garis lurus. Ya, hanya itu rambut yang ada di tubuh Nabi SAW, yakni di dada Nabi SAW, di perut Nabi SAW tidak ada rambut kecuali di situ saja. Kemudian disebutkan telapak tangan dan telapak kaki beliau SAW itu tebal, dan beliau SAW beliau kalau berjalan agak cepat, agak cepat, seakan-akan jatuh atau seakan-akan batu yang menggelinding dari tempat yang tinggi. Beliau sallallahu alaihi wasallam kalau beliau menoleh, maka menoleh dengan seluruh tubuhnya, bukan hanya dengan kepalanya. Kemudian keringat beliau bagaikan butiran berlian yang lebih harum dibandingkan misk. Ya, beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tapi lebih dekat ke tinggi. Ini orang kalau mengatakan beliau pendek atau tinggi, orang akan bilang beliau tinggi tapi tidak terlalu tinggi, tidak tinggi yang menjulang begitu. Ini beberapa sifat yang disebutkan, sifat fisik yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian wa fi lafdhin, dalam sebuah lafaz hadis ini, baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara dua bahu beliau yakni di punggung itu ada cap kenabian, wa huwa khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin. Atau ini sudah juga ya? Iya, sudah kita sebutkan bahwa cap kenabian ini terletak di pas tengah-tengah bahu tapi agak ke kiri sedikit, di punggung di punggung. Dekat dari kahil, di sebelah kiri kahil sedikit. Kemudian beliau ajwadun nasi kaffan wa awsa'un nasi sadra. Orang yang paling dermawan, kemudian orang yang paling lapang dada. Wa asdaqun nasi lahjah, yang paling jujur ucapannya. Wa awfan nasi dhimmatan, yang paling memenuhi janji, yang paling lembut pembawaannya, yang paling baik cara bergaulnya. Siapapun yang melihat beliau sekejap, dia langsung akan merasakan wibawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan sungkan kepada beliau, dan siapa yang bergaul dengan beliau niscaya akan mencintai beliau.
Kesimpulannya, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, saya belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum dan setelahnya. Iya. Sampai sini riwayat yang kita bacakan di pertemuan terakhir. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa qala al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'a ba'ida ma bainal mankibain lahu sya'run yablughu syahmata udhunayhi ra'aituhu fi hullatin hamra lam ara syai'an qattu ahsana min. Kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah SAW itu tingginya sedang-sedang, tidak pendek dan juga tidak terlalu tinggi, tapi lebih dekat ke tinggi dibandingkan pendek. Ba'ida ma bainal mankibain, jauh antara dua bahunya, antara dua bahu beliau SAW itu jauh. Kenapa? Karena dada beliau lapang. Ya, dada beliau apa? Lapang, lebar. 6. Yang menunjukkan apa namanya? Lebarnya ya fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahu sya'run yablughu syahmata udhunayhi. Beliau memiliki rambut yang sampai ke daun telinganya, sampai sini. Ya. 6. Ra'aituhu fi hullati hamra. Berkenaan dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, normalnya paling pendek yang disebutkan dalam riwayat itu sampai ke daun telinga setinggi ini. Daun telinga ya di bawah. Ya, daun telinga yang paling bawah. Ini paling pendek. Kemudian pernah diriwayatkan antara bahu dengan daun telinga, dan yang paling panjang sampai bahu. Paling panjang sampai bahu. Dan ini tentunya kita katakan bahwa sifat fisik seperti ini tidak disunnahkan untuk mengikuti. Artinya bukan dikatakan sunnah. Ya, kalau mau mengikuti dalam masalah rambut, dikarenakan itu adalah penciptaan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Yang namanya rambut kan tambah panjang. Ya, yang namanya rambut tambah panjang. Karena itulah dalam masalah ini tentunya rambut yang beliau miliki sama seperti rambut orang-orang Arab pada umumnya, panjangnya seperti itu. Ya. Karena itulah di sini masalah panjang rambut ya tentunya dikembalikan kepada urf. Ya, kembalikan kepada urf. Yani orang-orang di Indonesia misalnya, kalau ada laki-laki sepanjang bahu, apakah menyerupai perempuan atau tidak? Ya kan? Kalau urf di Indonesia mengatakan itu serupa dengan perempuan, maka tidak boleh dia memanjangkan rambutnya sampai sini. Jelas sampai sini? Tidak boleh dia panjangkan, laki-laki memanjangkan rambut sampai bahu. Kalau urf mengatakan kebiasaan di tengah masyarakat bahwa itu mirip perempuan. Ya, karena tidak boleh seorang laki-laki menyerupai perempuan. Adapun Nabi SAW sampai seperti itu karena urfnya di bangsa Arab, itu rambut laki-laki memang seperti itu. Jadi tidak bisa diambil secara tekstual seperti itu saya dalam memahami nas. Ya. Kemudian disebutkan ra'aituhu fi hullatin hamra. Saya pernah melihat beliau memakai hullah, ya, pakaian ya yang berwarna merah, semacam jubah kamis yang berwarna merah. Ya, ini menunjukkan bahwa boleh bagi laki-laki memakai pakaian berwarna merah. Dan dalam masalah warna, Islam tidak mengikat masalah warna dalam berpakaian. Itu pun hadis yang disebutkan larangan berwarna merah itu hanya yang masbuh, bukan yang aslinya seperti itu. Ya. Karena warid dalam beberapa riwayat Nabi SAW memakai pakaian warna hitam, beliau pernah memakai pakaian kain berwarna hijau. Ya. Maka tidak ada satupun pembatasan warna tertentu. Ya, yang dikatakan bahwa warna ini yang lebih afdal secara mutlak, kecuali pada beberapa perkara tertentu, pada beberapa keadaan tertentu yang memang ada keterangan dari Nabi SAW. Misalnya dalam masalah apa, pakaian di hari Jumat disunnahkan yang berwarna putih, disunnahkan yang berwarna putih. Demikian pula kain kafan disunnahkan yang berwarna putih. Itu pun sebatas sunnah, bukan wajib. Itu pun sebatas sunnah. Iya. Berikutnya, lam ara syai'an qattu ahsana min. Kata Al-Bara', saya tidak pernah melihat orang yang lebih indah dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan disebutkan dalam riwayat lain hadis ini bahwa ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan memakai warna merah ketika bulan purnama. Ketika bulan purnama. Maka Al-Bara' melihat ke bulan, setelah itu melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wa ahsana minal qamar. Ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam lebih indah dilihat dibandingkan melihat bulan purnama. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qalat Ummu Ba'bad al-Khuzaiyah fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam.
Berikutnya hadis yang ketiga dari Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah, menceritakan tentang sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ra'aitu rajulan zahiral wada'ah." Saya melihat seorang lelaki yang wajahnya itu wada'ah, bercahaya, jelas cahaya di wajahnya. Dan ini tentunya bukan sifatnya maknawi. Kita bisa melihat beda antara melihat wajah pelaku maksiat dengan wajah seorang ulama. Itu pasti ada memberikan pengaruh. Nabi SAW sendiri telah bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, kemudian menghafalnya dan menyampaikan sebagaimana yang dia dengar. Berikutnya ablajal wajah, yakni wajahnya enak dipandang. Wajahnya enak dipandang. Hasanal khalqi, baik akhlaknya. Lam ta'ibuhu sujlatun. Sini ada beberapa kata-kata yang asing. Gimana tadi? Mablaj. Ini ya. Disebutkan lam ta'ibhu sujlatun. Sujlah ditafsirkan, akan disebutkan nanti di bab setelahnya ini, penafsiran tentang kata-kata yang asing dalam kata ini yang jarang diketahui maknanya. Sujlah idhamul batni ma'astirkhai asfalihi, yakni agak besar perut, kemudian tapi bagian bawahnya agak turun di bagian bawahnya. Maksudnya di sini wallahu a'lam bissawab, yakni perutnya beliau mengikuti dadanya yang lapang. Perutnya beliau mengikuti dadanya yang lapang. Karena warid dalam hadis-hadis yang lain, dalam riwayat-riwayat yang lain, bahwa Nabi SAW itu dadanya lapang sama perutnya. Dadanya lapang sama perutnya. Jadi tidak buncit atau tidak besar perutnya. Tapi maksudnya di sini besar, yakni lebar, lapang sebagaimana sebagaimana dadanya. Ini maksudnya wallahu a'lam bissawab. Kemudian kata beliau, walam tuzri bihi sa'latun. Sa'lah sigar ras. Ini beberapa perbedaan riwayat tidak tidak terlihat buruk pada beliau sa'lah. Sa'lah disebutkan di sini sigar ras, kepala yang kecil. Dan ini sedikit ada pertentangan riwayat dengan riwayat-riwayat yang lain. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dalam Syama'il Muhammadiyah bahwa kepala Nabi SAW itu besar. Kepala Nabi SAW itu besar. Kenapa? Disebutkan mata beliau SAW lebar, kemudian mulut beliau SAW lebar, dan itu tidak menunjukkan kecuali kepala beliau SAW juga besar. Dan tentunya semua yang besar ini proporsional sesuai dengan tubuh beliau. Jangan dikira kepalanya besar, tubuhnya kecil, enggak. Kepala besar yakni mengikuti besarnya tegapnya wajah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kekuatan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam betul-betul dicipta dengan memiliki kekuatan fisik yang sempurna. Karena itulah sebagian sahabat yang jago bergulat itu, yang kalau bergulat tidak pernah kalah, dikalahkan dengan mudah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang bukan karena dikatakan mukjizat Nabi, dia seorang Nabi tidak mungkin kalah sama orang lain, bukan seperti itu. Nabi pernah berdarah, Nabi pernah terluka, Nabi makan racun, beliau bisa mendapati hal-hal yang sifatnya luka, tapi dari sisi kekuatan, memang fisik beliau sallallahu alaihi wasallam menunjang. Diciptakan fisiknya oleh Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena itulah beliau dengan mudah mengalahkan sahabat yang jago bergulat itu. Saya lupa siapa namanya, masyhur kisahnya, saya kira biasa didengar. Sahabat ini kalau bergulat tidak pernah kalah. Kemudian dia menantang Nabi SAW, kemudian apa? Dia dikalahkan oleh Nabi SAW. Karena memang Nabi SAW memiliki postur tubuh yang proporsional, yang tubuhnya besar, fisiknya kuat.
wasiman qasima, ya, beliau orang yang indah wajahnya, dan qasiman, orang yang maknanya qasim yang al-hasanu qismatil wajh, yang baik belahan wajahnya, yang baik belahan wajahnya. Ini wasim yang indah, qasim yang bagus belahan wajahnya. Iya. Kemudian kata beliau, fi ainaihi da'jun, pada kedua matanya terdapat da'jun. Da'j di sini disebutkan da'j, sangat hitam bola matanya. Ini sudah berlalu riwayatnya, sangat hitam bola matanya. Dan seperti yang kita sudah sebutkan bahwa semua sifat-sifat ketampanan yang ada pada bangsa Arab semua dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dibilang rambut, yang mana rambut yang dianggap tampan di bangsa Arab, beliau punya itu. Mata, ya, mulut, kemudian alis, kemudian gigi, ya. Bagaimana gigi yang dia katakan tampan di bangsa Arab, beliau sallallahu alaihi wasallam seperti itu giginya. Jadi beliau sempurna secara fisik, ya, baik dari sisi kekuatan maupun dari sisi keindahan, akan diterangkan nanti. Kemudian kata beliau, wa fi ashfarihi ghatafun. Kemudian pada ashfarnya ada ghatafun. Al-ghataf atul, yakni alis beliau sallallahu alaihi wasallam itu panjang. Kedua alis beliau sallallahu alaihi wasallam panjang, tapi tidak bertemu, tidak baku sambung begini, enggak. Ya. Jadi alis beliau disebutkan sangat hitam dan panjang, ya, mengikuti bentuk wajah beliau sallallahu alaihi wasallam yang juga besar. Kemudian wa fi sautihi sahal, pada suara beliau sallallahu alaihi wasallam agak berat, ya, suara berat gitu suaranya, ya. Jadi suara beliau berwibawa, suara mungkin kalau kita bilang suara-suara yang suara berat di sini terjemahannya, ya, Allah alam gimana ininya. Ya. Wa fi unuqihi safa'un wa fi lihiyatihi kathafah. Nah, berikutnya leher beliau agak tinggi. Agak leher beliau tidak agak panjang. Jadi bukan orang yang lehernya kayak tidak ada nyambung sama kepalanya. Karena itu kurang bagus. Di bangsa Arab itu kadar ketampanan, kadar baiknya tubuh, yakni ketika lehernya tegak dan kelihatan tidak nyambung dengan tubuhnya. Ya. Kemudian wa fi lihyatihi kasafah, janggut beliau lebat. Azajja aqran. Sifat berikutnya azaj, ya. Taib. Oh enggak, tadi tadi itu tentang fi ainaihi da'jun, fi ashfarihi atfun ghatafun, yakni bulu mata beliau panjang. Ya, bulu mata, ya, bukan alis. Ya, ashfar yakni bulu mata. Bulu mata beliau panjang. Ya, bulu mata beliau panjang. Ini juga jadi bukan pendek, tapi bulu mata beliau panjang. Ini juga kadar ketampanan di bangsa Arab ketika itu. Ya, bulu matanya panjang. Kemudian azaju aqran. Azaj adalah yang alisnya itu berbentuk seperti qaus, seperti busur. Ya, seperti busur dan panjang. Aqran, ya, al-aqran. Nah, ini ada riwayat di sini al-muttasilu ahdil janibaini bil akhar, yang bersambung antara alis satu dengan alis yang lain, al-hajibain. Ini berbeda dengan riwayat yang lain, disebutkan dalam Syama'il Imam Tirmidzi rahimahullah bahwa alis beliau justru tidak bersambung, tidak membentuk seperti tanduk. Ya, karena kalau bersambung kan kayak tanduk. Jelas, ya. Dan ini kelihatannya riwayatnya yang lebih kuat bahwa alis beliau panjang, kemudian hitam dan melengkung seperti itu, seperti alis pada umumnya, tapi tidak bersambung, tidak menyatu antara alis kanan dengan alis kiri. Itu riwayat yang lebih tepat dibandingkan yang disebutkan di sini. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian in samata fa alaihi al-waqar wa in takallama sama wa alahu al-baha. Kalau beliau diam maka kelihatan sekali tenangnya beliau, ya. Tapi kalau beliau berbicara maka nampak wibawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ajmalun nas, ya, wa abhahu min ba'id wa ahlahu wa ahsanahu min qarib.
orang yang sangat yang sangat tampan, ya, yang orang berwibawa, sungkan dengannya dari jarak jauh. Ketika beliau baru datang, ya, dari, maksudnya dilihat dari jauh, ya, orang sungkan kepadanya, ya, ahlahu wa ahsanahu min qarib. Namun beliau sangat baik, ya, sangat ahla, ya, baiklah bahasanya, min qarib, kepada orang yang dekat. Hulul mantiq, sangat manis ucapannya, dan tidak pernah ditemukan dalam satu pun riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghardik, ya, bahkan dengan tahdid. Tahdid itu kalau dalam bahasa Arab permintaan dengan sedikit menekan, ya, permintaan dengan sedikit menekan, itu tahdid. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala, saya menjadi pelayan Nabi SAW selama 9 tahun dan beliau tidak pernah berkata kepadaku tentang perbuatan yang sudah terlanjur saya lakukan. Beliau tidak pernah mengatakan, kenapa kamu lakukan ini, dan tidak pernah berkata kepadaku pada sesuatu yang tidak saya lakukan. Beliau tidak pernah mengatakan, kenapa kamu tidak kerjakan itu. Lihat, ya, ini kata Anas bin Malik, selama 9 tahun saya melayani Nabi SAW, kata seperti itu saya tidak pernah keluar, ya. Kata, kenapa kamu tidak kerjakan itu? Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa seperti itu? Tidak pernah. Selama 9 tahun beliau melayani Nabi SAW sampai Nabi SAW wafat. Dan beliau adalah manusia yang jauh dari kata-kata yang kasar, ya, kata-kata yang kasar. Bahkan dalam konteks membela agama, beliau marah, tegas, tapi tidak dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Tidak pernah keluar dari mulut Nabi SAW itu mengata-ngatai orang, hatta walaupun dia orang musyrik. Itu the point. Kalau Nabi SAW, beliau kalau sudah sangat marah sama orang musyrikin, beliau cuma mendoakan, langsung mendoakan keburukan, ya, to the point, ya. Jadi kemarahan beliau yang memuncak diluapkan dalam bentuk doa kepada Allah Taala agar menimpakan keburukan orang tersebut. Beliau pun tidak mengatakan, tidak kata-kata dia tidak didatangi kemudian diumpat, ya, keluar semua nama-nama binatang dari mulut beliau, tidak. Dan seperti orang sekarang, hatta walaupun dia membela agama, omongannya kasar, dan itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan seorang pun membela agama dengan bahasa yang kotor, ya. Karena agama ini mulia, maka tidak boleh dibela dengan hal-hal yang kotor, yang kotor. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang Yahudi berkata kepada beliau, "Assalamualaikum, wahai Muhammad, semoga kamu mati." Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma membalas waalaikum. Padahal Aisyah sudah radhiyallahu anha yang mendengar doa tersebut atau ucapan kurang ajar orang Yahudi tersebut, dia sudah mencak-mencak. Aisyah radhiyallahu anha sudah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan sebagai suami. Ya, dia mengembalikan, justru kalian yang dilaknat oleh Allah, kalian dimurkai oleh Allah Taala, kalian yang mati saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, la tafish. Wahai Aisyah, jangan berkata kasar. Ya. Alam tasma ma yaqulun ya Rasulullah. Apakah Anda tidak mendengar ucapan mereka tadi wahai Rasulullah? Kata beliau, asma'u, ya, sami'tu, saya dengar ucapan mereka, wa qad qultu lahum wa alaikum. Dan saya sudah membalas mereka dengan apa? Kamu juga, ya. Semua seperti itu. Semoga engkau mati wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kamu juga, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yustajabu li wa lam yustajabu lahum, ya. Wa lam yustajab lahum. Bedanya doa saya dikabulkan, mereka doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana, ya, hulul mantiq, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah. Karena itulah beliau sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berbicara perlahan, ya. Disebutkan dari sifat-sifat berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hulul mantiqi faslun. Ya, yakni ucapannya tidak nyambung-nyambung. Ya, bicara kayak tidak ada spasinya, enggak dia tahu di mana titik komanya, ya, atau orang yang dengar kalau dengar suruh ulang 2-3 kali baru paham, ya, karena terlalu rapat-rapat ucapannya. Wala nazara wala hadar. Sifat berikutnya dikatakan la nazara wala hadar.
yakni ucapan beliau la nazar, tidak terlalu sedikit sehingga tidak difahami, wala hazar, dan juga tidak terlalu banyak sehingga membuat orang bosan. Ya, ini ucapan beliau sesuai dengan yang dibutuhkan. Ketika memang dibutuhkan penjelasan yang panjang, beliau panjangkan. Ketika membutuhkan ucapan yang singkat, beliau singkat. Karena itu diantara keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu adalah apa? Wa itu jawami al-kalim. Saya diberikan ucapan-ucapan yang jami, yang ringkas tapi padat maknanya. Ringkas tapi padat maknanya. Ya. Kalau kita, dan ini sama seperti Al-Quran, walaupun tidak sama persis tentunya, karena Al-Quran itu firman-Nya Allah, sementara hadis itu ucapan manusia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun maknanya dari Allah, ya. Walaupun tidak sama persis, tapi nilai-nilai ataupun bobot dari setiap ucapan itu semua bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah kalau kita bisa bayangkan bagaimana ayat sekitar 6 ribuan ayat saja dalam Quran, cuma 6 ribuan ayat. Hadis juga kalau kita berbicara masalah matannya itu enggak sampai 10.000 hadis. Enggak sampai 10.000 hadis. Total hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam semua buku-buku hadis, kalau mau dikumpulkan semua teks matannya itu enggak sampai 10.000. Enggak banyak. Ya. Tapi ucapan ya yang jumlahnya seperti ini saja, ya, dengan ayat yang 6 ribuan, hadis yang enggak sampai 10.000, ada khilaf dalam perhitungannya, ya. Tapi bisa menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi sejak dari 15 abad lalu sampai sekarang dan akan terus sampai hari kiamat. Itu menunjukkan setiap kata-kata dalam Quran dan Sunnah berbobot, luas sekali cakupannya, luas sekali kandungannya, sehingga kejadian kontemporer apapun yang terjadi di 10 abad dari sekarang, kalau misalnya masih sampai 10 abad, itu semua masalahnya tetap ada jawabannya dalam Quran dan hadis. Ya. Ucapan yang diucapkan oleh orang Arab, ya, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis 15 abad yang lalu, itu masih bisa dipakai sampai 25 abad ke depan. Kata-katanya itu saking apa? Saking padatnya. Kalimat yang ringkas tapi padat, luar biasa. Padatnya luar biasa. Bagaimana tidak padat? Yang mengucapkan Al-Quran adalah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, dan yang menyampaikan hadis kepada Nabi Muhammad SAW juga, ya, maknanya juga dari Allah yang juga maha mengetahui. Ya. Maka tidak ada ceritanya Al-Quran itu kandungannya kadaluarsa, sebagaimana hadis juga tidak ada kandungannya kadaluarsa. Tidak berlaku di suatu masa, tidak mungkin. Siapa yang mengatakan bahwa hadis Nabi SAW itu sudah tidak relevan di zaman sekarang dipakai, maka dia secara tidak langsung mengatakan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Kok bisa hadisnya itu Nabi cuma mentok sampai abad 15, nggak bisa dipakai lagi, misalnya di abad 25 sudah nggak bisa dipakai, kok bisa? Ya, ya, kalau kamu yakin itu dari Allah, berarti apa? Itu cocok untuk sampai akhir zaman. Adapun anggapan tidak bisa atau tidak relevan, bukan salah hadisnya, salah kamu yang ilmu kamu minim, sehingga tidak bisa membedah lebih dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disesuaikan dengan untuk mendapatkan penjelasan mengenai apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Ka'anna mantiqahu harazatu nabmit tahaddarat. Sabda atau ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaikan ya, di sini untayan kharazatu nabmin tahaddarat, ya Allah alam, mungkin untayan mutiara atau yang semacamnya. Ini sifat dari keindahan kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rabaatun la ba'inun min tul, ya, beliau fisiknya sedang-sedang, ya, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak pendek. Ini sudah berlalu. Wala taqtahimuhu ainun min qisar. Ya. Maknanya la tasdarihi li qisarihi fatajawazahu ila ghairihi. Ya. Kata beliau, ini masih menjelaskan bahwa beliau SAW itu tidak terlalu tinggi tapi tidak pendek, sehingga matanya orang itu tidak melampaui beliau karena beliau pendek. Maksudnya kalau beliau berhadapan dengan orang, ini postur orang Arab normalnya. Kalau kita berdiri sama orang pendek, kalau kita tarik mata kita tidak akan lihat dia di bawah, ketembus di belakangnya, itu maksudnya. Yani Nabi SAW tidak pendek, sehingga kalau berhadapan dengan orang, penglihatan orang itu tidak tembus ke belakang, tapi mengarah kepada wajah Nabi SAW karena beliau tinggi, gitu.
karena beliau sallallahu alaihi wasallam tinggi. Kemudian ghusnan baina ghusnain. Ghusnan baina ghusnain. Al-ghusn di sini enggak disebutkan di sini maknanya. Iya, al-ghusn wallahu alam yang kalau kita hubungkan dengan kalimat sebelumnya ini tadi al-ghusn baina ghusnain, yakni masalah tinggi. Ya, masalah tinggi. Yakni tidak terlalu tinggi menjulang, ya, tidak terlalu tinggi menjulang, tapi tinggi yang jelas lebih dekat ke tinggi dibandingkan pendek. Ya, wallahu alam bissawab. Kemudian kata beliau, wa huwa amdaru as-salasati mandaran. Wa huwa amdaru as-salasati mandaran. Wa ahsanuhum qadra. Ini kadang beliau menggunakan peribahasa ataupun ungkapan di bahasa Arab yang kalau kita terjemahkan terlihat ke dalam bahasa Indonesia tidak ada artinya, kita nggak tahu maksudnya. Iya, di sini juga nggak disebutkan siapa yang dimaksud dengan atau apa yang dimaksud dengan as-salasa di sini. Wallahu alam. Nanti kita cari tahu lagi. Iya, kata beliau rahimahullahu taala, Amdor ini yang paling bercahaya dari kata nadhar, ya. Yang paling bercahaya wajahnya, yang paling bercahaya ketika dilihat, yang paling indah ketika dilihat, yang paling indah, yang paling baik kedudukannya. Lahu rufaqa'u yahufuna bihi. Beliau memiliki sahabat-sahabat, kawan-kawan yang kalau duduk mereka mengelilingi beliau. Mereka mengelilingi beliau. Dan demikian sifat majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau di tengah dan dikelilingi oleh para sahabatnya. In qala ansatu liqaulihi wa in amara tabadaru li amrihi. Kalau beliau bersabda, mereka semua diam mendengarkan sabdanya. Ini kawan-kawannya ini diam mendengarkan sabdanya. Kalau beliau memerintahkan, mereka bersegera langsung menjalankan perintahnya. Mahfudun mahsyudun la abisun wala mufannad. Beliau sallallahu alaihi wasallam mahfud, ya. 6. Mahfud yakni ada orang yang menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilayani. Beliau orang yang dilayani, ya. Kemudian mahsyud, ya, yakni yang orang-orang berkumpul di sekitarnya, yang kaum para sahabatnya kembali kepada beliau ketika mereka memiliki permasalahan. Wala abisun, bukan orang yang abis bermuka masam. Karena itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendakwai orang-orang pembesar-pembesar orang-orang kaya, orang-orang musyrikin, ya, diajak untuk masuk ke dalam Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai beliau, kemudian datang siapa? Sahabat Ibnu Ummi Maktum yang buta itu, yang buta, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan saya. Ya, maka beliau SAW bermuka masam, ya, bukan karena apa-apa, bukan karena benci dan seterusnya, tapi karena beliau sangat berharap orang-orang ini bisa masuk Islam supaya memberikan dampak yang signifikan pada ajaran Islam, khawatir terganggu. Maka beliau pun bermuka masam, ya, dan turun firman Allah Ta'ala menegur beliau sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, Muhammad telah bermuka masam, ya, dan dia berpaling dari sahabat yang buta ini ketika datang kepadanya orang yang buta meminta pelajaran. Ya. Nah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Ta'ala, dan sejak saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah abus, orang yang memasang muka tidak enak gitu. Nah, wala mufannad, dan beliau ghairu mufannad. Mufannad yakni orang yang disifati jahil dan kurang akal. Yani beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas, memiliki akal yang brilian di tengah-tengah para sahabatnya, bahkan di tengah-tengah kaum musyrikin. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Ini selesai pensifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fisik beliau dari hadis Ummu Ba'bad Al-Khuzaiyah. Masih ada 2 hadis lagi, hadis Anas bin Malik dan juga hadis Hindun ibnu Abi Hala radhiyallahu taala anhum ajma'in. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.